Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Muhammad Yusuf selaku dosen mata kuliah Manajemen Bisnis Retail, kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami chapter 7, yaitu tentang retailer locations. Perkenalkan, saya sendiri Ananda Sakramalia, lalu saya bersama rekan-rekan saya ada Bagas Nurseto, lalu ada Kintan Arum, dan ada Mustika Baharsha serta Muhammad Rafli. Yang pertama ada strategi pemasaran retail. Pengertian strategi pemasaran retail. Bisnis retail adalah aktivitas memasarkan produk baik berupa barang atau jasa dalam satu atau eceran kepada konsumen secara langsung. Strategi pemasaran retail adalah pernyataan yang menjelaskan tentang beberapa hal berikut ini. Yang pertama ada target pasar retail, yang kedua format yang direncanakan, dan yang ketiga dasar perencanaan retail untuk memperoleh keuntungan bersaing yang dapat dipertahankan atau sustainable competitive advantage. Target pasar yang dimaksud adalah segmen atau kelompok pasar atau pelanggan yang direncanakan oleh retail untuk dilayani terkait dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki dan sekaligus yang harus disiapkan oleh retail. Sedangkan format retail adalah gabungan retail didasarkan pada sifat atau ciri barang dagangan dan jasa yang ditawarkan. Sedangkan pengertian keunggulan bersaing yang dapat dipertahankan adalah keuntungan dari persaingan yang dapat dipertahankan dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya ada bauran pemasaran retail. Bauran retail adalah kombinasi elemen-elemen produk, harga, lokasi, personalia, promosi, presentasi, atau tampilan untuk menjual barang dan jasa pada konsumen akhir yang menjadi pasar sasaran. 7 kesempatan yang penting bagi retail untuk mengembangkan keuntungan bersaing yang bisa dipertahankan adalah: yang pertama adalah loyalitas konsumen, yang kedua ada lokasi, yang ketiga ada manajemen sumber daya manusia atau SDM, selanjutnya ada sistem distribusi dan informasi, lalu ada barang dagangan yang unik, dan hubungan para pedagang dan layanan konsumen. Selanjutnya ada strategi pertumbuhan. 4 tipe kesempatan pertumbuhan yang diusahakan oleh retail, yaitu yang pertama ada pertumbuhan pasar. Pertumbuhan pasar meliputi usaha-usaha langsung terhadap konsumen yang telah ada dengan menggunakan format retail sekarang. Yang kedua ada peluasan pasar, yaitu merupakan kesempatan perluasan pasar menggunakan format retail yang ada dalam segmen pasar baru. Yang ketiga ada pengembangan format retail. Kesempatan pengembangan format retail meliputi penawaran format retail baru, format dengan gabungan retail yang berbeda pada target pasar yang sama. Dan yang terakhir ada diverifikasi. Kesempatan diverifikasi adalah saat retail memperkenalkan format retail baru secara langsung pada segmen pasar yang tidak termasuk. Selanjutnya ada perencanaan strategis pemasaran retail. Langkah-langkahnya meliputi: yang pertama, jelaskan tujuan bisnis atau misi bisnis, lalu laksanakan pemeriksaan situasi, selanjutnya jelaskan kesempatan-kesempatan strategis, dan selanjutnya evaluasi kesempatan strategis, lalu menentukan tujuan-tujuan khusus dan mengalokasi sumber daya, laksanakan strategi, dan yang terakhir evaluasi pengelolaan dan buat penyesuaian. Selanjutnya ada strategi keuangan. Setiap retail menginginkan kesuksesan dalam hal keuangan. Salah satu tujuan keuangan yang penting adalah untuk mencapai imbal hasil atas aset yang tinggi. Manajer bisnis retail biasanya menggunakan banyak jenis rasio keuangan yang membantu manajemen dalam menganalisa kinerja bisnis dan aktivitas penjualan barang. Rasio keuangan ini juga berguna bagi investor untuk menentukan pemakaian sekuritas jangka panjang maupun jangka pendek dan profitabilitas bisnis retail secara keseluruhan. Selain itu, rasio keuangan dapat menjadi alat untuk menganalisis seberapa baik perusahaan retail menjual persediaannya, menentukan harga barang-barangnya, dan menjalankan aktivitas bisnisnya secara keseluruhan. Berikut merupakan rasio keuangan yang berguna untuk keperluan analisa bisnis retail. Yang pertama ada rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar mengukur dengan membagi aset lancar perusahaan dengan liabilitas atau kewajiban lancar. Fungsi utama metrik ini adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua ada rasio cepat atau quick ratio. Rasio cepat dihitung dengan membagi jumlah kas dan piutang usaha dengan kewajiban atau liabilitas lancar. Jenis rasio ini hampir mirip dengan rasio lancar, akan tetapi rasio cepat lebih ketat dalam menilai kemampuan aset lancar untuk melunasi liabilitas jangka pendek bisnis. Dan yang ketiga ada margin laba kotor atau gross profit margin. Margin laba kotor adalah rasio profitabilitas yang menghitung dalam 2 langkah. Yang pertama, nilai laba kotor menghitung dari pendapatan bersih mengurangi nilai harga pokok penjualan atau HPP. Selanjutnya, kembangkan penggabungan retail untuk kemudian nilai laba kotor tersebut membagi dengan pendapatan bersih. Selanjutnya ada perputaran persediaan atau inventory turnover. Hitung dengan membagi penjualan bersih untuk suatu periode dengan nilai saldo rata-rata persediaan untuk periode yang sama. Perputaran persediaan adalah pengukuran efisiensi manajemen persediaan. Perusahaan retail memiliki persediaan yang selain untuk menjual juga harus mengelola dengan baik. Lalu selanjutnya ada pengembalian aset atau return of asset.
atau yang disingkat ROA. Sederhananya, pengembalian aset adalah pengukuran profitabilitas yang mengukur seberapa baik perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Rasio keuangan menghitung dengan membagi total laba bersih perusahaan dengan total asetnya 6. Selanjutnya ada margin laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT. Margin EBIT mengukur rasio EBIT terhadap penjualan bersih yang diperoleh untuk suatu periode. Perusahaan dapat memanfaatkan rasio keuangan ini untuk menentukan profitabilitas barang yang dijual tanpa harus memperhitungkan biaya yang tidak secara langsung mempengaruhi produk. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan lokasi retail dan lokasi situs retail. Lokasi retail seringkali menjadi keputusan sangat penting yang dibuat oleh retail karena beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama, lokasi merupakan pertimbangan utama bagi konsumen untuk memilih retail. Yang kedua, keputusan memilih lokasi retail merupakan strategi penting karena retail dapat menggunakannya sebagai keuntungan untuk bersaing. Ada 3 tipe lokasi dasar yang dapat dipilih oleh retail, yaitu yang pertama shopping center atau pusat belanja. Pusat belanja maksudnya sudah dikenal sejak awal tahun 1950-an. Shopping center merupakan grup retail dan bisnis lain yang direncanakan, dibangun, dimiliki, dan dimanage sebagai satu kepemilikan. Bentuk shopping center ada 2, yaitu yang pertama strip shopping center, yaitu shopping center yang umumnya mempunyai tempat parkir langsung di depan toko. Yang kedua ada malls, yaitu shopping center yang menyediakan area parkir di tempat terpisah dari toko atau terpencil, dan pelanggan akan berjalan untuk menuju toko. Mall memiliki ruas jalan yang diapit toko atau berhadapan untuk dilalui konsumen. Nah, yang kedua itu ada city or town location, yaitu retail di kota besar. Retail di kota besar yaitu sekalipun shopping center ini berada di kota besar, lokasi retail ini bertipe tidak direncanakan, dimiliki banyak pemilik, dan mempunyai akses langsung dari jalan. The Central Business District merupakan area bisnis tradisional yang berada di keramaian kota dalam suatu kota besar. Area tersebut banyak dilalui orang selama jam-jam bisnis berlangsung dan di saat orang-orang pergi ke area tersebut untuk bekerja. Di sana terdapat transportasi umum dan lalu lintas pejalan kaki yang tinggi. CBD yang sukses adalah yang dekat dengan area yang berpendudukan besar. Nah, yang ketiga dari tipe lokasi dasar dari retail yaitu ada freestanding location. Maksudnya adalah freestanding merupakan lokasi yang tidak terhubung dengan retail yang lain, sekalipun banyak yang lokasinya dekat dengan mall. Lalu, retail pun dapat memilih tempat di lokasi non-tradisional seperti airport, resort, rumah sakit, toko dalam toko, area serbaguna, atau lokasi lainnya. Di sini ada penjelasan mengenai memilih lokasi. Lokasi terbaik bagi retail adalah lokasi yang mampu mewujudkan tingkat permintaan dan penjualan yang tinggi. Faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan suatu area perdagangan adalah yang pertama skala ekonomi, yang kedua karakteristik demokrasi dan lifestyle, yang ketiga iklim bisnis, yaitu tren pasar, tren tenaga kerja, dan lain-lain. Yang keempat ada persaingan. Yang kelima tentang kendali manajerial atau span of managerial control. Keenam isu lokasi secara global. Lalu faktor yang mempengaruhi menarik tidaknya suatu lokasi yaitu ada aksesibilitas akses, yaitu pada suatu lokasi retail dikatakan menyenangkan dikala konsumen dengan mudah untuk menuju dan keluar dari area retail. Jika dianalisa secara makro, retail akan mempertimbangkan hal-hal utama yang berkaitan dengan suatu area perdagangan dan hal tersebut akan dievaluasi secara simultan. Lalu yang kedua ada keuntungan lokasi. Nah, karena lokasi yang baik membutuhkan biaya yang lebih mahal, maka retail harus mempertimbangkan beberapa hal penting ini, sehingga lokasi yang dipilih betul-betul memberikan keuntungan bagi retail. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management. Manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi singkatnya, manajemen sumber daya manusia adalah cara memanfaatkan skill yang manusia punya demi kepentingan perusahaan untuk memajukan perusahaan. Bisnis retail yang semakin pesat perkembangannya ini secara langsung berimplikasi kepada kebutuhan sumber daya manusia yang handal. Namun, sumber daya manusia yang handal tidak datang dengan sendirinya, tetapi dibutuhkan manajer atau manajemen pengrekrutan atau pengelolaan yang baik sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul.
Selanjutnya, bisnis retail membutuhkan sumber daya manusia yang handal. Retail sebagai unit bisnis tentunya tidak terlepas dari kebutuhan sumber daya manusia. Mengingat karakteristik bisnis retail, kebutuhan sumber daya manusia ini tidak sedikit, pada 2 atau 5 saja. Kebutuhan biasanya mencapai ratusan bahkan ribuan sumber daya manusia. Kenapa begini? Karena biasanya bisnis retail yang sudah maju, sudah berkembang pesat akan memiliki beberapa cabang. Kita ambil contoh minimarket, sebut saja Indomart. Indomart ini memiliki banyak cabang tentunya, memiliki juga banyak karyawan. Nah, ini tidak seperti yang orang bayangkan bahwa di Indomaret hanya terdapat 2 orang atau 5 orang, yaitu kepala gudang, kasir, supir, sapam, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sumber daya manusia di dalam bisnis retail. Berbagai posisi yang kita temukan dalam sebuah bisnis retail antara lain pemilik retail, selanjutnya pengelola retail, kepala cabang, pramuniaga, kasir, kepala gudang, purchase, manajer customer service, security, penata ruang, indoor dan outdoor, pemasok barang dagangan, manajer keuangan, delivery service, driver, dan sebagainya. Setiap karyawan tentunya memainkan suatu peran yang penting dalam melaksanakan fungsi pekerjaan dengan baik. Manajemen sumber daya manusia sangat penting dalam bisnis retail untuk berfokus pada masalah strategi dalam struktur organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia dalam retail sangat menantang karena pada dasarnya bisnis retail sangat berbeda dengan bisnis atau perusahaan pada umumnya. Yang pertama, perbedaan. Jam kerja karyawan berbeda dengan perusahaan pada umumnya. Yang seperti kita ketahui bahwa jika pada perusahaan umum, karyawan itu bekerja 7-8 jam atau dari jam 8 sampai sekitar jam 3 sore. Tapi di bisnis retail ini bisa melebihi dari itu bahkan. Ambil contoh seperti tadi di Indomart atau Alfamart, karyawan itu bisa bekerja melebihi dari 8 jam. Kira-kira itu dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Ini kan tentunya sangat berbeda. Selanjutnya yang kedua, penekanan terhadap kontrol biaya. Kontribusi biaya karyawan cukup besar pada total biaya keseluruhan. Selanjutnya, perubahan demografis pekerja. Ya, baik, selanjutnya ada pengelolaan sumber daya manusia. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan sumber daya manusia memerlukan perencanaan yang matang. Hal ini didasarkan pada beberapa karakter yang harus dimiliki sebagai modal oleh para karyawan retail. Di antaranya adalah memiliki keterampilan analisis. Jadi di bisnis retail juga sumber daya manusia harus memiliki keterampilan yang berupa analisis seperti kemampuan numerik untuk menganalisis fakta dan data perencanaan, pengelolaan dan pengawasan. 2. Memiliki kreativitas. 3. Mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Selanjutnya fleksibel, inisiatif, leadership. Setelah leadership ada mampu mengorganisasikan pekerjaan dan memerlukan prioritas. Ini salah satu skill dasar yang wajib dipunyai oleh para karyawan karena dengan mampu mengorganisasikan pekerjaan, maka pekerjaan itu akan terrealisasikan dengan struktur yang baik dan tentunya akan terorganisasi. Selanjutnya, berani mengambil resiko pekerjaan dengan mempertimbangkan analisis yang akurat dan penuh bertanggung jawab. Selanjutnya ada toleransi terhadap stres. Pekerja mampu bekerja di bawah tekanan karena dunia bisnis ini sangat cepat berubah dan penuh tantangan. Yang jika kita tidak mampu mengolah stres, maka kita tidak akan mampu bersaing dan tidak akan mampu berinovasi dalam bisnis. Tahap pengelolaan sumber daya manusia. Dalam tahap pengelolaan sumber daya manusia memerlukan seleksi dan memerlukan tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, rekrutmen. Rekrutmen ini merupakan gerbang awal dalam menyeleksi, dalam memilih sumber daya manusia yang unggul. Karena tentunya perusahaan ingin mempunyai sumber daya yang unggul, maka kita harus mengelolanya dari awal.
dari tahap penyeleksian. Kita seleksi dari beberapa calon yang memiliki kriteria yang perusahaan mau, maka dia yang akan terpilih dan lolos untuk bekerja di perusahaan tersebut. Selanjutnya, orientasi. Setiap perusahaan atau organisasi tentunya memiliki budaya, kebiasaan, susunan, prinsip, dan nilai-nilai yang berbeda. Maka oleh karena itu, masa orientasi karyawan ini sangat diperlukan agar karyawan mampu beradaptasi dengan cepat dan mudah dengan budaya yang ada di perusahaan tersebut. Karena setiap perusahaan itu mempunyai budaya yang berbeda. Seperti contoh misal perusahaan Indonesia dengan perusahaan Jepang. Mungkin perusahaan Jepang akan mengedepankan disiplin, rasa bertanggung jawab, kejujuran, kerja keras, kerja cerdas. Di si perusahaan Jepang tersebut akan digembleng. Mungkin lain halnya dengan perusahaan Indonesia. Selanjutnya, masa pelatihan. Nah, selain masa orientasi, maka karyawan sebelum terjun langsung, maka karyawan ini harus dilatih agar keterampilan dan pengetahuan karyawan ini meningkat dan tentunya akan berefek positif terhadap kinerja perusahaan tersebut. Selanjutnya ada pemberdayaan, ada continuous improvement. Setiap hari harus lebih baik dari kemarin. Ini saya rasa semua perusahaan menetapkan ini karena setiap perusahaan ingin satu langkah lebih baik daripada hari kemarin. Selanjutnya, tantangan utama dalam penjualan eceran atau bisnis retail adalah untuk mengurangi tingkat keluar masuk karyawan. Karena perputaran karyawan yang tinggi akan mengurangi penjualan. Kenapa mengurangi penjualan? Karena kurangnya pengalaman, kurangnya pengetahuan, kurangnya skill akan mempengaruhi, sehingga si karyawan yang baru tadi belum tentu mampu berinteraksi secara efektif dengan konsumen. Karena kan dia karyawan baru, belum tentu dong mampu berinteraksi karena dia harus beradaptasi. Jadi ini akan sangat mempengaruhi dalam hal penjualan. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Sistem informasi dan manajemen rantai pasokan. Sistem informasi retail yaitu suatu sistem informasi yang dikembangkan dengan menggunakan pendekatan yang berbasis pada pemanfaatan teknologi terpadu, peralatan sistem mekanisasi, pengolahan data sebagai penyedia informasi untuk menunjang semua aspek kegiatan yang berhubungan dengan operasional, manajemen, analisis, maupun dalam hal pembuatan keputusan. Supply chain management atau manajemen rantai pasokan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi logistik, dan pengolahan informasi mulai dari pelanggan hingga ke pemasok. Berikut ini adalah proses manajemen rantai pasokan yang dilibatkan dalam manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Yang pertama ada pelanggan atau customer. Pada sebagian besar industri manufacturing, pelanggan atau customer merupakan mata rantai pertama yang memberikan pesanan atau order, terutama pada perusahaan yang berorientasi OEM atau Original Equipment Manufacturer. Pelanggan memutuskan untuk membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan dengan menghubungi departemen penjualan atau sales perusahaan tersebut. Informasi penting yang terdapat dalam pesanan tersebut diantaranya seperti tanggal pengiriman, produk, dan jumlah yang diinginkan untuk produk yang dipesannya. Kedua ada perencanaan planning. Setelah pelanggan membuat pesanan yang diinginkannya, Departemen Perencanaan atau Planning Department akan mempersiapkan perencanaan produksi untuk memproduksi produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Pada tahap ini, Departemen Perencanaan juga menyadari akan adanya kebutuhan terhadap bahan mentah dan bahan-bahan pendukungnya. Ketiga, ada pembelian atau purchasing. Setelah menerima perencanaan produksi, dalam hal ini adalah kebutuhan terhadap bahan mentah dan bahan-bahan pendukungnya. Departemen pembelian atau purchasing department akan melakukan pesanan bahan mentah dan bahan pendukungnya, serta menetapkan tanggal penerimaan dan jumlah yang dibutuhkan. Keempat, ada persediaan atau inventory. Bahan mentah dan bahan pendukung yang telah diterima oleh pabrik akan diperiksa kualitas dan ketetapan.
produknya. Jumlahnya kemudian disimpan di dalam gudang untuk kebutuhan produksi. Kelima, ada produksi atau production. Bagian produksi akan menggunakan bahan mentah dan bahan pendukung yang dipasok oleh pemasok tersebut untuk melakukan proses produksi hingga menghasilkan barang jadi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Barang jadi yang telah diproduksi ini kemudian dimasukkan ke gudang dan siap untuk dikirimkan ke pelanggan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Keenam, ada transportasi atau transportation. Departemen pengiriman atau shipping department akan mengatur waktu keberangkatan barang jadi atau finished product yang di gudang tersebut sesuai dengan jadwal yang diinginkan oleh pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang berikutnya adalah CRM atau Customer Relationship Management. CRM merupakan sebuah pendekatan ataupun sistem yang digunakan untuk mengelola hubungan antara pihak korporasi ataupun pihak perusahaan dengan pelanggan pada level bisnis, sehingga dapat memaksimalkan komunikasi dan pemasaran melalui kontak dari user yang berbeda. Nah, jadi CRM ini merupakan sebuah sistem nih yang dibuat oleh sebuah perusahaan untuk akhirnya perusahaan tersebut bisa melakukan pendekatan kepada customer-nya atau yang biasa kita kenal juga dengan istilah pelayanan prima ya. Nah, CRM ini nggak beda jauh kayak gitu dengan pelayanan prima. Nah, jadi pada pendekatan CRM ini, itu memungkinkan gitu untuk mempertahankan pelanggan dan memberikan nilai tambah kepada customer tersebut. Nah, CRM sendiri itu mengkombinasikan kebijakan, proses, dan strategi dalam satu kesatuan yang digabungkan kayak gitu ya dalam sebuah perusahaan. Seperti itu. Itu merupakan definisi dari CRM. Nah, berikutnya yaitu terkait dengan tujuan CRM. Nah, tujuan CRM itu ada 4 poin yang saya ambil. Yaitu poin pertama, untuk meningkatkan keuntungan bagi sebuah perusahaan melalui terjalinnya hubungan yang baik antara korporasi atau perusahaan tadi dengan pihak pelanggan terkait. Nah, jadi tujuannya ini yang pertama yaitu membuat perusahaan ini biar bisa lebih dekat kayak gitu dengan pelanggannya, biar meningkatkan loyalitas ataupun kesetiaan pelanggan tersebut kepada perusahaannya. Nah, terus yang kedua yaitu menyediakan informasi yang lengkap mengenai data pelanggan untuk memaksimalkan hubungan antara pihak perusahaan dan pelanggan melalui penjualan secara upselling dan cross-selling. Dan CRM ini menyediakan informasi-informasi juga kayak gitu dari data pelanggan supaya akhirnya nanti perusahaan bisa mengecek kembali data pelanggannya, tapi yang pasti ya data pelanggan tersebut aman kayak gitu di tangan perusahaannya. Dan data pelanggan tersebut, dari data tersebut CRM akan melihat kayak gitu apakah pelanggan tersebut bisa atau tidak kayak gitu. Yang kedua yaitu menyediakan informasi yang lengkap mengenai data pelanggan untuk memaksimalkan hubungan antara pihak perusahaan dan pelanggan melalui penjualan secara upselling dan juga cross-selling. Nah, jadi pasti sebuah perusahaan kayak gitu ya, itu mempunyai database pelanggannya sendiri kayak gitu. Nah, tapi yang pasti database pelanggan tersebut itu akan aman di tangan perusahaan kayak gitu, karena database tersebut akan digunakan oleh perusahaan untuk akhirnya menawarkan kembali produk-produk perusahaan kepada mereka kayak gitu yang udah pernah membeli ataupun kepada mereka yang pernah menjadi customer-nya. Dan penawaran mereka itu yaitu secara upselling dan juga cross-selling kayak gitu, yaitu upselling kayak misalkan ditawarkan dengan produk yang sama tapi dengan kualitas yang berbeda kayak gitu. Dan nantinya mungkin dari penawaran-penawaran tersebut akan dihubungi via WhatsApp, SMS, telepon, atau bahkan email kayak gitu ya. Nah, nanti jika customernya berminat, pasti customernya akan merespon ataupun menanggapi si perusahaan tersebut. Dan terjadilah kayak gitu di situ. Itu balik lagi ke poin pertama, yaitu meningkatkan keuntungan bagi si perusahaan tersebut. Dan juga poin yang ketiga, yaitu menggunakan informasi yang telah terintegrasi sehingga menghasilkan sistem pelayanan yang memuaskan. Nah, ini nggak beda jauh dari poin kedua, yaitu menyediakan informasi kayak gitu ya. Dan juga informasi tersebut akan digunakan untuk hal-hal yang positif dan juga tidak akan disebarluaskan kepada pihak luar perusahaan, seperti itu. Dan juga tujuan yang terakhir ataupun yang keempat yaitu menghasilkan konsistensi dalam pembuatan prosedur penyaluran jawaban kepada pelanggan. Jadi pihak perusahaan berniat kayak gitu ya, mencoba untuk akhirnya konsisten dalam menjawab setiap persoalan-persoalan yang ada
dan yang dirasakan oleh pelanggan, baik itu terkait dengan produk dari perusahaan tersebut maupun pelayanan dari perusahaan tersebut, sehingga akhirnya perusahaan tersebut dapat mengevaluasi kesalahan-kesalahan perusahaan melalui penyaluran ataupun melalui saran-saran yang diberikan oleh pelanggan tersebut, seperti itu. Berikutnya, setelah ketujuan, di sini kita membahas mengenai fungsi CRM. Nah, di sini fungsinya ada cukup banyak ya, yaitu ada beberapa poin. Nah, mungkin di sini akan saya jelaskan beberapa poin saja kayak gitu. Poin yang pertama yaitu menerapkan falsafah yang berorientasi pada pelanggan atau customer centric. Nah, jadi CRM ini, sebuah perusahaan ini pasti berorientasinya itu kepada pelanggan. Jadi apapun yang dilakukan oleh perusahaan itu sebisa mungkin untuk memuaskan pelanggannya agar pelanggan tersebut bisa betah dan terus berlangganan pada perusahaan tersebut. Atau secara singkatnya akan meningkatkan loyalitas pelanggan. Jadi kenapa perusahaan tersebut berorientasi kepada pelanggan kayak gitu. Dan juga yang kedua, mengidentifikasi faktor penting bagi kebutuhan pelanggan. Kayak misalkan perusahaan tersebut itu harus tahu kayak gitu, apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggannya, kayak misalkan produk apa yang lagi diinginkan oleh pelanggan tersebut, atau mungkin produk apa yang lagi ngetren saat itu kayak gitu. Nah, itu di CRM ini itu menyediakan fungsi-fungsi tersebut kayak gitu. Dan juga yang ketiga yaitu membangun proses pelayanan terhadap pelanggan secara maksimal. Nah, proses pelayanan ini bisa dengan telepon, email, atau bahkan mungkin WhatsApp kayak gitu ya. Itu pelayanannya kayak mungkin semacam pengaduan kepada pihak perusahaan. Misalkan ada seorang pelanggan kayak gitu yang nggak nyaman sama perusahaan tersebut, entah itu dari segi pelayanannya atau dari produknya, itu si pelanggan tersebut bisa komplain ataupun bisa mengkomunikasikannya kepada pihak korporasi atau pihak perusahaan tersebut kayak gitu, sehingga dapat terbangun tuh proses pelayanannya. Dan juga yang berikutnya itu mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang dari customer. Yang berikutnya lagi itu menyediakan dukungan kepada customer secara penuh dan menangani berbagai keluhan yang berasal dari pelanggan. Nah, itu balik lagi ke yang tadi, membangun proses pelayanan ya. Itu nggak beda jauh kayak gitu. Jadi pihak perusahaan sebisa mungkin akan meminimalisir dan mengevaluasi kesalahan-kesalahan berdasarkan keluhan pelanggan tadi. Jadi itulah fungsinya CRM kayak gitu. Dan juga fungsi berikutnya yaitu melakukan pencatatan terhadap aspek dalam penjualan. Dan fungsi yang terakhir yaitu membuat informasi yang berkaitan dengan pusat layanan dan penjualan dari customer. Oke, mungkin setelah fungsi di sini kita akan membahas komponen dari CRM. Nah, komponen dari CRM sebenarnya itu simple kayak gitu. Ada 3 komponen sesuai dengan namanya kayak gitu, CRM. Nah, ini jadi ada komponen yang pertama yaitu ada manajemen. Nah, manajemen di sini yaitu sebuah sistem. Sistem yang mengatur antara hubungan pelanggan dengan hubungan korporasi. Jadi intinya manajemen ini adalah proses pengaturan, prosesnya kayak gitu. Dan komponen yang kedua yaitu hubungan atau relationship. Nah, hubungan ini adalah hasil dari proses manajemen tadi kayak gitu. Jadi antara si korporasi atau perusahaan ini dan pelanggan itu terjadilah sebuah hubungan ataupun relationship untuk akhirnya menciptakan pelayanan prima ataupun menciptakan citra positif si perusahaan tersebut agar layak ataupun citranya itu baik ya di mata si pelanggannya. Jadi hubungan ini adalah proses dan juga hasil yang dihasilkan oleh manajemen tersebut kayak gitu, atau proses manajemen yang tadi. Dan yang berikutnya yaitu pelanggan atau customer. Nah, ini yang pasti ya, sebuah perusahaan ini pelanggan ini komponen utamanya juga kayak gitu ya. Jadi sebuah perusahaan pasti kan ada pelanggannya. Nah, ini pelanggannya ini nih yang menjadi pusat perhatian si perusahaan tersebut. Kenapa akhirnya ada CRM ini kayak gitu. Jadi pelanggan ini termasuk salah satu komponen utama menurut saya dari CRM kayak gitu. Dan berikutnya di sini setelah tadi kita membahas komponen, di sini juga ada tahapan dalam customer relationship. Yang pertama yaitu memperoleh pelanggan yang baru atau acquire. Nah, kayak gitu. Jadi di sini perusahaan akan sebisa mungkin kayak gitu ya mencoba untuk akhirnya menarik pelanggan-pelanggan dan juga membuat produk-produk yang sangat inovatif kayak gitu agar dapat menarik pelanggannya. Nah, cara perusahaan untuk menarik pelanggan ini ada banyak cara ya, kayak yang tadi membuat produk yang inovatif ataupun menciptakan pelayanan yang baik dan yang mungkin berbeda dari pelayanan perusahaan-perusahaan lain dan sebagainya. Nah, itu dari situlah nantinya perusahaan akan dapat menarik pelanggan-pelanggan yang baru. Dan juga yang kedua yaitu menambah nilai dari pelanggan.
Nah, kayak yang tadi kayak gitu. Ini berkaitan juga sama upselling dan juga cross selling kayak gitu ya. Nah, jadi ketika perusahaan itu udah punya pelanggan, perusahaan tersebut nggak mungkin dong ngediemin pelanggan itu aja. Nah, jadi supaya perusahaan tersebut nambah keuntungan, maka perusahaan tersebut ini akan menambah nilai nih dari pelanggan tersebut. Kayak misalkan akan ditawarkan produk-produk baru dari perusahaan tersebut, atau mungkin kerjasama lainnya yang saling menguntungkan kayak gitu ya, antara si perusahaan dan juga si customernya ini kayak gitu. Dan tahapan yang terakhir atau tahapan yang ketiga itu mempertahankan pelanggan. Nah, jadi ketika perusahaan ini udah mendapatkan pelanggan yang baru dan udah dapat mengambil hati pelanggannya dengan menambah nilai dari pelanggan tersebut, maka yang terakhir perusahaan ini harus bisa mempertahankan pelanggannya kayak gitu, agar pelanggan tersebut dapat loyal ataupun setia kepada perusahaannya. Jadi sehingga ketika pelanggan tersebut membutuhkan kerjasama ataupun produk, maka pelanggan tersebut akan menghubungi perusahaan tersebut karena udah terjalin sebuah relasi dan komunikasi yang baik seperti itu. Dan di sini yang terakhir itu ada manfaat dari CRM atau Customer Relationship Management untuk bisnis kayak gitu ya. Di sini ada 5 manfaat, yaitu mendorong loyalitas pelanggan yang tadi udah sempat saya bilang. Pastilah ya, kalau terjadinya CRM yang baik, terjadinya sebuah hubungan yang baik, maka pelanggan tersebut juga akan setia kepada perusahaannya karena segala komplain yang diberikan oleh pelanggan itu ditindaklanjuti oleh perusahaan, dan juga perusahaan sebisa mungkin meminimalisir adanya kesalahan-kesalahan dari perusahaan kepada pelanggan kayak gitu. Dan juga yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional kerja, mengurangi biaya produksi, meningkatkan time to market, dan manfaat yang terakhir yaitu mendapatkan pendapatan secara optimal. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2 manajemen bisnis retail mengenai strategi retailing. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, tadi mungkin teman-teman bisa lebih menyimak lagi ya terkait dengan poin-poin yang tadinya kami sampaikan. Tadi ada 7 poin yang kami sampaikan, nah di situ mungkin teman-teman bisa lebih menyimak lagi dan bisa menarik kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan tadi. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Kami kelompok 2 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.